Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Metro TV telah menancapkan jejak-jejak penting dalam perjalanan demokrasi bangsa Indonesia. Pemilu 2004 adalah pesta demokrasi pertama ketika bangsa ini menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Masyarakat Indonesia dari segenap penjuru tanah air larut dalam euforia dan pesta demokrasi. Di saat itulah Metro TV menghadirkan siaran-siaran langsung dari berbagai penjuru, menyajikan berbagai informasi yang menjadi rujukan publik. Lebih dari itu, tanpa menggunakan cara-cara menggurui, Metro TV memandu publik tentang bagaimana memilih pemimpin yang mumpuni untuk sebuah bangsa besar yang bernama Indonesia. Di tengah-tengah euforia itu, Metro TV merupakan stasiun TV pertama dan satu-satunya yang menyelenggarakan dan menyiarkan quick count atau hitung cepat atas hasil Pilpres 2004 hanya 2 jam setelah Pilpres usai. Jejak yang kemudian menjadi trendsetter, lalu menjadi rutin dalam Pilpres-Pilpres sesudahnya, dan bahkan pilkada-pilkada di kemudian hari. Pemilu 2009 ditandai kehadiran sejumlah partai politik baru. Parpor-parpor ini sangat mewarnai hiruk-pikuk panggung politik Indonesia. Hadir calon-calon pemimpin baru berkompetisi untuk menjadi pemenang. Wajah politik Indonesia berubah saat memasuki pemilu 2014 yang melahirkan duet Jokowi JK. Sebuah era baru mengantar bangsa ini membangun infrastruktur secara lebih masif dengan semangat Indonesia hebat. Tetapi pada saat yang sama, kedewasaan kita berdemokrasi dan berpolitik diuji bersamaan dengan mulai munculnya politik identitas. Namun Indonesia adalah sebuah negara yang tangguh, tidak rela diadu domba. Strategi pemberitaan Metro TV pun berusaha untuk beradaptasi dengan dinamika politik saat itu. Metro TV sekuat tenaga dan pikiran jernih memilih voice dari noise, memilah mana demokrasi yang sesungguhnya dari kegaduan-kegaduan yang merusak kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa. Panggung demokrasi Indonesia kembali dalam pemilu 2019. Kampanye politik identitas meluas, muncul bersama dengan kehadiran media sosial yang mengamplifikasi kegaduan-kegaduan yang meresahkan publik. Tetapi untuk sekian kalinya, bangsa ini terlalu besar dan terlalu tangguh untuk dipecah belah. Dalam kondisi seperti itu, Metro TV tetap berada di jalur yang lurus. Walaupun kadang-kadang harus berjalan sendirian, melangkah dan melaju di rel yang sama. Mengembangkan kedewasaan politik kebangsaan dan mematangkan demokrasi untuk kesejahteraan bersama bagi seluruh anak bangsa. Sesuai dengan cita-cita awal berdirinya, Metro TV menjadi lokomotif perubahan dan lokomotif demokrasi. Pemilu 2024 sudah di depan mata. Kita ingin menatap pesta demokrasi ini dengan rasa dan pikiran yang lebih optimistis tentang makin dewasanya kita berpolitik, makin matangnya kita berdemokrasi sebagai tanda bangsa kita sudah naik kelas. Artinya bangsa ini tidak lagi terjebak dalam keterbelahan panjang, tetapi penuh tawaria dalam kebinekaan dan kebersamaan sebagai sesama anak bangsa. Untuk itu, Metro TV
kembali mengikatkan dirinya pada komitmen menjadi referensi bangsa dan mengawal demokrasi agar bangsa ini berhati bening dan berpikir jernih memilih pemimpin yang mempersatukan kita semua dalam keluarga kebersamaan sebagai sesama anak bangsa. Mari kita bersama-sama menentukan arah masa depan bangsa. Untuk itu, Metro TV mempersembahkan Metro TV The Election Channel. Penampilan ya, dan juga kita akan langsung berdiskusi, apalagi di tahun 2024 ini dikatakan banyak keistimewaannya, tetapi ada juga kerawanannya. Ada juga kerawanannya, apa tantangannya begitu. Ya, oke, baik. Dan kita juga sudah mengundang 4 panelis yang langsung hadir di Grand Studio Metro TV. Yang pertama kita sambut Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, Jayadi Hanan. Apa kabar, Mas Jayadi? Sehat. Sehat selalu. Dan juga sudah hadir Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Mas Burhan, selamat siang, apa kabar? Siang, baik, alhamdulillah. Baik, untuk narasumber selanjutnya sudah ada Mas Yunarto Wijaya, Mas Toto, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, dan juga Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Sehat-sehat semuanya, Mas? Baik. Harus sehat ini karena akan mulai kerja keras lagi ya, Mas ya, untuk 2024. Kita melihat pemilu 2024 ini, Mas-mas sekalian, ini ada sesuatu yang tentunya berbeda, lebih kompleks begitu. Tapi saya ingin tahu dulu, sebenarnya keistimewaannya Mas Jayadi, Mas Han, ini seperti apa istimewanya pemilu 2024 ini dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Ya, pertama ini periode kedua kita menjalankan pemilu secara serentak, gitu. Dan itu belajar dari pengalaman 2019 memerlukan persiapan yang jauh lebih panjang, lebih intensif ya. Yang kedua, tidak ada petahana di pemilu 2024 nanti. Itu berarti biasanya kompetisinya akan lebih terbuka karena tidak lagi merupakan referendum terhadap kinerja petahana. Yang ketiga, saya kira yang lebih penting adalah bahwa pemilu 2024 mestinya adalah menandai proses transisi kepemimpinan Indonesia. Dari kan selama sejak 1999, 2004, kemudian 2009 sampai 2019 itu kita masih mengalami proses transisi generasi kepemimpinan di Indonesia secara umum ya. Nah, 2024 mestinya itu menandai transisi kepemimpinan yang lebih konkret dalam pengertian figur-figur pemimpin nasional yang akan mengelola negara Indonesia pasca 2024. Oke, baik. Kalau Mas Hanta melihatnya ini kan tidak ada incumbent begitu ya Mas ya untuk 2024. Miriplah dengan 2014 kemarin. Nah kira-kira tetapi akan berbeda tidak nanti suasananya begitu Mas? Ya, pertama saya melihat dari tingkat partisipasi ya, potensi dibandingkan di 2019 yang lalu itu, kita ingat Pilpres dan Pileknya itu cukup tinggi. Sekitar 81 sekian persen. Jadi potensi di 2024 naik itu semakin tinggi. Apalagi sekarang ini tadi incumbent-nya tidak ikut dalam kontestasi politik, sementara sebelum kan masih orang-orang lama. Dengan orang-orang lama pun ternyata masih cukup tinggi. Nah, yang kedua, memang ketiadaan incumbent itu membuat menarik karena ibarat lapangan rata, semuanya punya kekuatan yang sama untuk bertarung. Ditambah lagi yang ketiga adalah saya yakin akan muncul figur-figur baru yang sekarang digandrungi misalnya dari kelompok kepala daerah, para gubernur, para menteri, dan lain sebagainya dari berbagai macam latar belakang. Ini akan membuat menarik dan mereka masing-masing punya basis masanya masing-masing, punya pendukungnya masing-masing. Nah, dinamika ini saya kira akan membuat Pilpres kita di 2024 menjadi lebih menarik karena wajah-wajah yang segar, yang seterusnya, dan kealpaan itu terjadi di 2014 sampai 2019. Kita ingat 2014-2019 itu siapa peserta capresnya? Sama. Nah, 2024 ini saya kira ibarat orang dihadirkan menu baru
prasmanan yang lebih variatif. Nah, ini saya kira membuat menarik bagi siapapun nanti akan ikut serta menjadi pemilih dalam kontestasi 2024 mendatang. Baik, saya langsung ke Mas Burhan. Tadi dikatakan oleh Mas Hanta bahwa persaingan akan lebih ketat lagi nanti di tahun 2024. Apa yang menjadi kerawanan sebenarnya di pemilu 2024? Apa yang perlu diantisipasi, Mas Burhan? Ya, sebelum ke situ, meskipun ada banyak optimisme terkait dengan 2024, tapi aturan main tetap sama. Jadi kita masih mengenal presidensial threshold yang terlalu tinggi, jadi barrier to entry-nya masih terlalu tinggi, dan salah satu yang menyebabkan prinsip demokrasi kurang begitu baik, itu adalah terlalu tingginya batas untuk masuk dalam proses nominasi mengakibatkan partisipasi publik dan electoral competitiveness itu berkurang. Jadi ada optimisme tapi saat yang sama rule of the game-nya masih lama. Nah, itu yang menyebabkan kemungkinan munculnya nama-nama yang lebih beragam sesuai dengan preferensi publik itu menjadi terbatas. Jadi selain optimisme ada juga hal yang membuat kita patut untuk tetap memberi catatan terkait dengan bagaimana agar demokrasi kita berjalan. Dan ini ada kaitannya dengan pertanyaan tadi, yaitu soal kerawanan. Nah, bayangkan kalau misalnya proses nominasi dan kompetisi 2024 itu di-coupling atau dimonopoli oleh elit politik dan rakyat kehilangan kesempatan untuk menominasikan calon sesuai dengan aspirasi mereka, artinya karena batas terlalu tinggi, akibatnya kemudian muncul dalam konteks di daerah, gitu ya, pilkada, munculnya calon tunggal atau munculnya calon yang terbatas, dan karenanya supply yang tersedia di tingkat elit tidak sesuai dengan demand side di tingkat massa. Nah, itu potensi kerawanan tuh. Selain tentu saja adalah residu Pilpres terakhir 2014-2019 terkait dengan polarisasi yang belum tuntas, bahkan pada titik tertentu justru makin membuat situasi kompetisi elektoral kita makin parah, karena polarisasi ini turut juga menyumbang regresi demokrasi, itu bisa juga membuat suasana 2024 tercidrai. Jadi hal-hal semacam ini harus disadari, baik di tingkat elit atau massa, termasuk penyelenggara, hal-hal yang selama ini potensial mengganggu pesta demokrasi kita yang berkualitas, polarisasi, politik identitas, itu harus diminimalisir. Nah, kalau kita berbicara masyarakat banyak, terlalu besar kan, dan mereka variasi pendidikannya terlalu lebar. Kenapa nggak di tingkat elit? Jadi ada elit politik, kemudian penyelenggara pemilu, itu mencoba mengurangi potensi polarisasi dan politik identitas melalui regulasi yang memungkinkan pesta demokrasi lebih berkualitas. Nanti kita bahas lagi terkait dengan polarisasi dan juga politik identitas bersama dengan Mas Toto. Tapi kita harus jeda dulu, Mas Toto. Kita akan kembali dengan pembahasan pertarungan figur capres kerap menimbulkan perpecahan berkepanjangan. Lantas seperti apa solusinya dan bagaimana peran media dalam mengawal demokrasi? Nanti kita bahas, tetaplah di Kick Off Metro TV, di Election Channel, meneguhkan visi kebangsaan. Mengucapkan selamat kepada Metro TV yang telah konsisten selama ini menjadi kantor berita terutama untuk pemberitaan-pemberitaan pemilu. Saya menyambut baik Metro TV yang punya komitmen untuk memberitakan, menyebarluaskan informasi tentang kepemiluan 2024 lebih awal. Tentu saja kolaborasi antara KPU dengan Metro TV untuk memberikan pendidikan yang baik untuk peningkatan kualitas bagi pemilih dan demokrasi kita, ini sebuah kerjasama yang luar biasa untuk menyambut dan memperkuat persiapan pemilu 2024. Terima kasih Metro TV. Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Metro TV sebagai the first election channel yang akan menginformasikan kepada seluruh warga negara, masyarakat Republik Indonesia tentang pemilihan umum yang akan dimulai 14 Juni tahun 2022 ini dan akan dilakukan pemungutan suaranya pada 14 Februari 2024 dan juga pilkada pada 27 November 2024. Sukses dan selamat bagi Metro TV untuk melayani informasi dan juga melakukan pengawasan media kepada penyelenggaraan pemilu tahun 2020. Dipersembahkan oleh